Di sini saya akan menunjukkan pengaruh rokok terhadap sistem pernapasan manusia, terutama pada paru-paru. Alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu korek api, gunting, batang rokok, botol yang ini sudah diisi dengan tisu. Tutup botolnya dilubangi seperti ini, disesuaikan dengan rokoknya. Di sini tidak ada unsur untuk merugikan siapapun, ini hanya untuk edukasi saja. Cara pertama, kita akan masukkan rokok ini ke lubang situ tadi. Nah, setelah ini nanti kita akan nyalakan rokoknya. Jadi botol aqua ini untuk apa? Botol aqua ini untuk sebagai alat peraganya paru-paru manusia. Nah, apakah yang terjadi dengan tisu? Tisunya ini dalam keadaan masih putih ya. Seperti ini. Kita akan nyalakan. Ketika di sini rokoknya sudah menyala, kita akan seperti ini. Ini dibayangkan ilustrasinya ketika menyedot rokok. Nah, di situ asapnya akan masuk ke dalam botol, dibayangkan itu masuk ke dalam paru-paru. Oke. Sampai nanti rokoknya. Nah, lihat. Kita nggak akan habiskan rokoknya, mungkin nanti ini hanya cuma sampai setengah atau nggak sampai setengahnya aja. Ketika dirasa cukup, ketika asapnya sudah sampai ke paru-paru atau ke alat peraga kita tadi, nah, kita matikan rokoknya. Nah, ini tadi rokoknya sudah sampai habis. Di sini kita ambil pakai tisu, kita cabut gantung rokoknya. Oke. Kemudian kita tutup. Kita tunggu beberapa saat, 5 menit, dan kita lihat apa yang terjadi. Sudah sekitar 5 menit. Dan terlihat di situ asapnya sudah mulai berangsur hilang. Yuk coba kita lihat apa yang terjadi dengan tisu di dalamnya. Kita buka tutup botolnya. Oke, kita keluarkan tisunya. Nah, di sini kita bandingkan sama tisu yang masih bersih. Nah, kita ambil. Nah, ini beberapa tisu yang ada di dalam tadi. Nih. Oke, bisa dilihat perbedaannya. Di sini tisunya lebih menguning dan ini rata di seluruh yang ada dalam botol. Botolnya pun nggak sejernih tadi. Oke. Nah, ini adalah residu dari rokok tadi. Ini dia. Oke. Percobaan tadi kita gunakan satu batang rokok. Coba bayangkan ketika menghisap beberapa batang rokok, apa yang terjadi dengan paru-paru kita? Bisa kalian pikirkan sendiri. Oke, sekarang saya mau membahas beberapa kandungan yang ada dalam rokok. Ada yang pertama, karbon monoksida. Karbon monoksida ini ketika dia masuk di dalam darah, seharusnya darah itu kan mengikat oksigen, tapi ketika ada karbon monoksida, ketika dia bereaksi dengan darah dan lebih banyak karbon monoksida dibanding oksigen, maka fungsi otot jantung turun.
Apa akibatnya? Akibatnya akan lelah, lemas, dan pusing. Yang kedua, yang sering kita dengar yaitu nikotin. Di situ nikotin bersifat candu. Fungsinya untuk apa nikotin ini? Fungsinya untuk perantara dalam sistem saraf otak yang menyebabkan reaksi biokimia, termasuk efek menyenangkan dan menenangkan. Kenapa demikian? Karena di situ hormon adrenalin kita itu meningkat sehingga merasa menyenangkan dan juga menenangkan. Apa efek dari nikotin? Dalam jangka panjang dia akan mengakibatkan muntah, kejang, atau tekanan pada sistem saraf. Kita lanjut ke yang ketiga, tar. Tar di sini ketika dia masuk ke dalam mulut, dia akan membuat dalam jangka panjang akan terjadi kanker mulut atau pada gusi. Tar ini meninggalkan noda kuning di gigi dan juga di jari. Jadi tadi noda kuning yang ada di tisu itu, nah yang tadi ini kuning-kuning seperti ini bisa akibat oleh adanya tar. Tidak hanya pada mulut, tar juga akan masuk ke paru-paru. Ketika dia masuk ke paru-paru, apa yang terjadi? Maka dalam jangka panjang akan terjadi kanker dan juga emfisema. Tar ini juga masuk ke dalam peredaran darah yang akan mengakibatkan diabetes, jantung, dan gangguan kesuburan. Kita lanjut ke yang keempat, hidrogen cyanida. Hidrogen cyanida ini biasanya digunakan oleh industri tekstil, plastik, kertas, atau bahan pembuat asap pada pembasmi hama. Apa efeknya untuk tubuh? Efeknya untuk paru-paru menjadi melemah, lelah, sakit kepala, dan juga mual. Lanjut ke benzena. Benzena adalah residu dari pembakaran rokok. Apa efeknya? Efeknya yaitu menurunkan jumlah sel darah merah dan sumsum tulang. Apa akibatnya? Akan ada penyakit anemia dan juga pendarahan. Bukan itu saja, dia juga mengganggu sel darah putih. Sel darah putih kita akan rusak. Apa yang terjadi? Maka daya tahan tubuh kita menurun dan terkena penyakit leukemia. Yang keenam, arsenik. Arsenik biasa digunakan untuk pembasmi tikus atau hama dalam pertanian. Apa efeknya? Efeknya membuat kanker kulit, paru-paru, saluran kemih, ginjal, dan juga hati. Yang ketujuh, kadmium. Kadmium efeknya itu gangguan sensori, muntah, diare, kejang, kram otot, gagal ginjal, dan kanker. Itu tadi beberapa komponen yang ada dalam rokok. Di sini saya tekankan lagi, tidak ada unsur untuk menjatuhkan siapapun, ini hanya untuk edukasi. Jadi apakah kalian ingin merokok atau tidak, itu adalah pilihan kalian sendiri. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like.